buat video tentang bagaimana sih menghitung, si metode metode upload itu upload itu gitu ya di perhitungan plat. Nah, jadi di sini tuh, nah jadi ini ada plat, ada struktur. Ini ada platnya gitu ya. Nah, plat lantai itu kayak, eee, elemen struktur gitu ya yang berbentuk lempengan. Nah, jadi beton bertulang tuh, berfungsi ini sebagai penutup lantai atau penutup atap pada suatu bangunan. Nah, plat lantai ini bekerja dengan cara meneruskan beban-beban yang ada di atasnya, kayak misalnya nih, jadi kayak nih kan bidang lantai nih, ini yang dianalisis gitu ya. Nah, jadi ini atapnya. Nah, jadi jadi plat lantai itu bekerja dengan cara meneruskan beban-beban yang di atasnya, kayak beban hidup atau beban mati itu ke balok-balok penumpuk. Nah, terus diteruskan ke kolom, terus langsung ke pondasi. Nah, terus dalam bangunan bertingkat juga, plat lantai itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena itu tuh bisa menjadi tumpuan langsung gitu ya bagi manusia atau alat-alat benda mati gitu ya yang di atasnya. Benda mati, benda hidup. Nah, yang ada di jadi plat ini memiliki peran yang sangat penting karena kayak menjadi tumpuan langsung bagi benda mati, benda benda hidup gitu ya. Nah, terus juga mendistribusikan beban secara merata ke elemen struktur yang ada di bawahnya. Nah, terus juga memberikan kekuatan lateral pada sistem struktur dan sebagai diafragma kaku yang menyatukan sistem struktur secara horizontal. Nah, jadi plat tuh ada dua gitu ya, kayak mana ya? Nah, ini kan, nah jadi, nah ini. Jadi plat itu ada dua gitu ya, ada yang LX sama LY gitu. Nah, jadi ada yang platnya tuh cuma satu arah. Nah, biasanya satu arah tuh yang rasio panjang gitunya lebih dari dua. Nah, itu tuh kayak cuma satu arah aja gitu ya. Nah, biasanya tuh menggunakan perhitungan kayak balok sederhana atau menerus. Nah, kalau yang dua arah tuh yang si LY atau LX itu kurang dari dua gitu. Nah, itu tuh biasanya pakai metode amplop atau metode tabel. Nah, kayak gini ya. Nah, LY itu ini tuh buat panjang ya. Nah, si LX tuh buat si lebarnya gitu. Nah, kenapa sih kita harus pakai metode amplop? Nah, karena itu tuh untuk menghitung distribusi beban pada plat dua arah yang dinamakan amplop. Nah, karena pola distribusi bebannya itu berbentuk seperti amplop nih, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini nih, kayak amplop kan itu bentuknya. Nah, itu garis diagonal 45 derajat dari sudut-sudut plat. Nah, jadi metode ini juga punya keunggulan dan keterbatasan gitu ya. Nah, di keunggulannya itu kayak mudah dipahami gitu ya secara visual gitu, kayak ngelihat ini kayak ini kan LXLY gitu kan ya, ini apa. Nah, daunnya terletak bebas, kalau yang doi-doi itu menerus atau terjepit elastis gitu ya. Nah, terus biasanya juga ini tuh cukup akurat gitu. Nah, terus ini juga sesuai dengan peraturan SNI. Nah, terus juga cocok diterapkan untuk plat yang persegi gitu ya, atau yang hampir persegi gitu. Nah, itu bisa digunain gitu tanpa eh, kayak tanpa software gitu, karena kan ini kan kayak kita bisa lihat nih LXL ya, tapi yang penting tuh ada kayak si ininya gitu, kayak si acuannya gitu, kayak misalnya kayak gini lah nih, kayak LXL. Nah, kayak gitu gitulah pokoknya. Nah, terus nah ini tuh kadar batasannya tuh cuma dua arah doang gitu. Nah, itu cuma di tumpuan tertentu doang dan nggak cocok gitu buat yang platnya tuh tidak beraturan gitu. Nah, terus eh nah di sini juga kan ada banyak tuh ya kayak analisis-analisisnya. Terus di sini ada kayak beberapa kasus gitu ya. Nah, nih. Ini ada beberapa kasus gitu kan. Tuh ada satu, dua. Nah, itu ada beberapa kasus. Nah, kita lihat di ini. Nah, nah itu ada beberapa kasus kayak A2, B2, A3, B3. Nah, ini udah dibikin gitu ya. Nah, itu tuh kasus 3 gitu ya yang kayak si LY-nya ini LY, ini LX-nya. Nah, si LY itu diketahui kalau panjangnya itu 7 dan si LX itu diketahui 3,6. Nah, ini ada kelas 6B. Nah, ini juga diketahui gitu ya. Ini 6B, 6B gitu. Nah, ini juga udah diketahui gitu ya. Nah, terus eh nah, ini tuh jadi di setiap si kasusnya itu kan kayak ada perbandingannya gitu, kayak LY LX-nya tuh berapa. Nah, itu.
Nah, terus juga di sini tuh kan kayak untuk selanjutnya penganalisaan diarahkan kepada plat dan portal. Nah, gitu cara menghitungnya tuh eh, dengan persamaan luar atau kayak MU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 RL dan momen dalam. Nah, jika P perlu lebih kecil daripada P min gitu. Nah, nah, terus kan kita lanjut nih ya ke sini nih. Nah, kan karena udah di nah, kan ini kan kayak ini kan 4 lantai satu gitu ya, ini F aksen C dan F aksen Y gitu ya. Nah, ini penentu kita tuh bakal nentuin si tebal platnya dulu. Nah, ini kan LX-nya tuh 7, LG-nya tuh 7, LX-nya tuh 3,6. Nah, itu dapat dari mana? Nah, di sini. Ini 7, ini 3,6 ya. Nah, oke. Nah, terus udah kayak gitu, jadi kan dikurangi 2D. Nah, ini pokoknya ini segini hasilnya. Jadi kan 6 dikurang 0,2, hasilnya 5,8 dan 1,8. Nah, jadi si LX, pokoknya ini LX-nya. Nah, si nilai apa? Nilai bandingnya tuh jadi 3,8 per 2,8. Jadi 1,366. Nah, terus di sini tuh ada kayak perhitungan kayak nyari haknya gitu ya. Nah, itu ada 84,02 mm. Nah, dan tidak lebih dari 11,259 mm. Nah, jadi anggapan awalnya tuh si tebal plat H-nya itu ada 150 mm. Nah, jadi diketahuinya tuh 150 terus dilanjut cari DX DY gitu ya. Nah, kita tinggal masukin, nah ini tebal platnya tuh di sini. Jadi kita tinggal masukin aja kayak 160. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah terus sekarang kita lanjut ke kayak apa namanya dimensi tulangan yang pembebanannya. Nah, oke lanjut kita. Nah, ini di beban hidup pekerja tuh 4,79 kN per M kuadrat. Nah, jadi kita tuh beranggapan kalau misalnya si ini tuh di gedung perkantoran gitu ya. Nah, jadi kan ini kayak di lantai pertama tuh kayak lobby, dan kalau di lantai pertama 4,79 gitu. Nah, ini tuh ada kayak berat sendiri plat. Ini 24. Nah, terus dikali ini hasilnya segini. Ada berat finishing, terus ada berat plafon, berat instalasi. Nah, jadi total beban itu ada di 4,7 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kombinasi pembebanan. Nah, di kombinasi pembebanan ini eh jadi cuma satu doang gitu beban tetap yang akan dianalisis gitu ya. Nah, ini di WU ini kan badannya tuh kan ini kan 4,7, terus kayak WL 4,79 yang ini. Ya, hasilnya tuh di 13,308 gitu ya, di kombinasi itu. Nah, terus kan ini nih kayak cek persyaratan geser. Nah, di situ sebenarnya kan di perhitungan tadi diomongin ya, karena kan kita mau kasus yang mana. Nah, ini kita tinggal apa namanya? Tinggal lihat aja nih perbandingan si LY sama LX-nya. Nah, terus kita tinggal masukin aja ke sini kan, ini kan udah ada gitu ya. Nih, kita tuh misalnya mau yang mana aja sih sebenarnya, mau yang mana aja. Nah, ini nih. Nah, di plat lantai ini kan udah kan 9,64. Mana sih? Tadi udah dah 9, segitu. Nah, terus kan nah ini kan 9,64 WU-nya, ini FC-nya udah ada 25, ini 400, terus ini 0,8. Nah, ini dari rumus ini, dan ini juga yang tadi ada dari tebal 4. Nah, ini ternyata ada salah gitu deh. Nah, ini nah kayak gitu ya. Terus lanjut. Nah, oke. Nah, ini kan ada kasus-kasusnya, kita tuh pakai kasus yang kasus 3 gitu ya. Terus nah kasus 3 kita analisis gitu ya. Kan ini kan masih pakai plat A1 gitu ya. Nah, ini masih belum keganti gitu. Nah, ininya juga masih belum keganti. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, nah, misalnya ini tuh bentar. Nah, jadi pakai A1 gitu ya. Nah, itu tadi salah gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh misalnya kita ganti gitu jadi 6, tadinya juga jadi 6, jadi ini tuh udah otomatis berubah gitu loh.
Nah, ini kan, kayak hitungannya tuh nanti kita bisa jadi berapa, nah ini kan nanti tinggal di copy aja gitu ke si Word-nya. Nah, ini ya setelah kita coba ubah gitu ya. Nah ini segini ini udah ada otomatis semuanya kayak momennya gitu kan, kontrolnya gitu. Nah, jika ada keterangan, jadi keterangan itu harus oke. Nah, jika tidak, kita tuh harus mengganti si dimensinya. Nah, terus just analisa ini tuh dengan penulangan plat dua arah gitu. Nah, ini ya. Nah, udah gitu, nah oke terus udah. Nah, kita lanjut aja ke hitungan yang ini ya, perhitungan ulangan. Nah, ini M ini berarti 8,867 dibagi 0,8, hasilnya segini 11,01 kNm, terus dikonversi ke nmm gitu. Nah, terus gimana sih cara nentuin PN perlukan? Nah, ini tuh wah itu hasilnya tuh 0,694. Nah, ini P-nya tuh 0,00171. Nah, jadi si P-min itu kan syaratnya kayak 0,018, eh, terus kayak aku harus kayak si ini tuh kayak kurang gitu loh. Jadi si P perlunya tuh 0,018 ya. Nah, ini buat luas tulangan perlu. Nah, sebenarnya ini tuh kayak ini tuh kayak udah ada kayak apa ya, kayak as yang kayak gitu-gitu itu udah ini udah nyatu gitu loh. Nah, misalnya ini gitu ya. Nah, tuh ini tuh udah nyatu gitu. Sebenarnya sama aja perhitungannya mah. Cuma kayak kan itu kan banyak beberapa kasus gitu ya. Kayak ini ada kasusnya tuh ada banyak dan si perbandingan LYL-nya tuh kan beda-beda ya. Nah, jadi si eh, apa namanya tuh? Jadi si perhitungannya tuh otomatis bakal beda. Sebenarnya perhitungannya sama, cuma si angka-angkanya aja yang buat si perhitungan itu jadi hasilnya itu jadi beda gitu ya. Nah, itu ada kontrol jarak penulangan plat. Nah, ini kayak kontrol kecepatan plat kayak A-nya. Nah, ini kan kayak ada di terangin tuh ada A, ini ada yang ininya gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu. Nah, eh jadi si ini tuh kalau udah oke, udah gitu. Nah, ini untuk si LY-nya gitu. Nah, ini kayak daerah tumpuannya gitu loh. Nah, udah kayak gitu. Sebenarnya kita ke sini lagi ya, kita balik lagi ke, aduh salah, balik lagi sini. Nah, jadi sebenarnya tuh kayak misalnya nilai-nilai yang kayak gini nih, kayak dengan beban-bebannya gitu ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya udah pada otomatis gitu ya. Kalau kita ada acuan kayak acuan dari si kasusnya itu kasus berapa dan perbandingannya berapa aja gitu ya. Nah, terus udah begitu. Nah, jadi tadi kan udah ada kayak kesimpulan gitu kan. Nah, terus jadi catatan dalam video ini tuh adalah kayak selalu gunain gitu ya kayak tabel koefisien yang sesuai dengan tumpuan aktual di lapangan. Nah, terus kadang tadi kan nilai P minimum 0,0018 gitu ya. Nah, tulangan susu tuh harus tegak lurus gitu ya dengan tulangan utama minimal yang tadi ya 0,018, dan panjang penyaluran tulangan di tumpuan tuh harus memenuhi si LD minimum sesuai dengan SNI, dan tulangan negatif di tumpuan tuh harus diperpanjang. Nah, jadi ini tuh yang apa namanya disaranin itu menggunakan kayak aplikasi kayak SAP 2000, Etaps gitu ya. Kayak buat ngevisualisasiinnya. Nah, kalau misalnya kayak buat ngedesain-desainnya tuh bisa aja pakai AutoCAD. Nah, ini tuh mana ya? Nah, itu kemarin udah dibikin kan di video sebelumnya gitu. Kayak kita tuh kan kita nggak ingin ke etaps, dan sekarang tuh kita ke ininya. Nah, itu kayak kan beda beda file gitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.